Kok Yostub namanya? Aduh. Iya Pak, bentar Pak diganti Pak. Aduh, nama. Udah panen YouTube-nya. Biar makan durian kita. Mati mikmu. Sudah di-hacker Pak YouTube-nya. Ah. Kenapa Yostub namanya? Ada banyak iklannya. Sudah diambil. Udah monet kan? Sudah Pak, sudah. Oh. Banyak apanya? Bagi-bagilah kalau udah cair dari YouTube. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Apakah terdengar suara musik di slide nih Bapak? Sambil siap sensi. Kita tunggu temennya ya. Mana teman kalian yang lain? Lagi di jalan tuh Pak. Mana si Yosep ini? Biasa dia paling cepat masuk. Iya Pak ya. Ah, aduh dulu. Kalau nggak ada si Yosep nggak rame. Kita tunggu temannya ya. Baik Pak. Iya Pak. Ya, sambil menunggu temannya diisi dulu absennya. Sudah Pak. Udah bisa kita lanjut. Orangnya ini aja, yang lain nggak nampak. Mungkin lagi kerja mereka Pak. Ah, si Jai juga biasanya rajin. Sudah direspon di grup Pak. Mungkin lagi kerja. Sudah kita lanjut aja ya, biar cepat selesai. Oke Pak. Iya. Tapi nanti kalau Bapak batuk-batuk maklumnya, soalnya lagi kurang sehat gara-gara pakai kipas terus berapa hari ini karena panas. Iya Pak. Musim batuk juga Pak. Panas, terakhir jadi main hujan pakai kipas. Oke, jadi materi kita hari ini SOP dan audit keamanan jaringan dan informasi. Tahu SOP kan? Yosep, tahu SOP? Tahu Pak. Apa? Sistem operasional prosedur Pak.
Hah? Sistem operasional prosedur. Standar. Standar. Standar operasional prosedur, Pak. Bisa Hmm, juga dibilang sistem. itu jangan sistem, standar. Oke, jadi sini ini dia standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP. Jadi SOP merupakan pedoman kerja bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam SOP itu biasanya diatur ketentuan umum yang berlaku dalam satu unit kerja, sedangkan ketentuan khusus diatur sendiri dalam bentuk surat edaran dari direksi perusahaan uang bersangkutan. Jadi secara garis besar, setiap materi dalam SOP terdiri yang pertama ada kebijakan umum. Di kebijakan umum itu apa aja? Ada tujuan, ruang lingkup, kemudian harus ada penanggung jawabnya, dan hal-hal yang diatur dalam kebijakan yang bersangkutan. Selanjutnya, prosedur. Prosedur biasanya berisi petunjuk pelaksanaan operasional pekerjaan yang dilakukan. Jadi ini biasanya merupakan urutan pekerjaan yang harus dilakukan dan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan flow of document serta contoh-contoh format lampiran. Jadi kalian pernah lihat kalau ke kamar mandi mall gitu kan ada checklist-checklist? Pernah lihat? Sering, Pak. Atau yang di bank itu. Jadi setiap mereka mengepel atau melakukan sesuatu pasti ada di checklist-checklist sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Jadi kalau nggak di checklist mereka dimarahin sama atasannya. Kemudian analisis sistem dan prosedur kerja. Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasi fungsi, kemudian fungsi utama dalam suatu pekerjaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam pekerjaan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerjanya. Jadi di sini ada sistem. Sistemnya adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, kemudian bekerja, kemudian berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan seorang sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. Kemudian analisis tugas. Di sini analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan dan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Karena setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Jadi di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas. Yang pertama ada analisa tugas. Yang kedua ada deskripsi tugas. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi tugas. Yang keempat ada penilaian tugas. Kemudian yang kelima ada pengukuran kerja dan penentuan standar tugasnya. Kemudian analisis prosedur kerja. Jadi di sini analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana hal tersebut dilakukan, bila mana hal tersebut dilakukan, di mana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Itulah dia analisis prosedurnya.
Jadi prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian masuk kita ke audit teknologi informasi. Jadi di sini audit sendiri sebenarnya adalah proses pengawasan dan pengendalian. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Jadi audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Jadi audit teknologi informasi memiliki istilah lain, yaitu audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Kemudian kita masuk ke keamanan informasi. Jadi keamanan informasi adalah penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan ataupun menjamin kelangsungan bisnis, kemudian meminimalisasi atau mengurangi risiko bisnis, dan memaksimalkan atau mempercepat pengembalian investasi dan peluang. Jadi, audit secara umum adalah proses terpadu dalam pengumpulan dan penilaian terhadap informasi sebagai satu kesatuan organisasi oleh seorang ahli. Jadi di sini ada pengertian audit sistem informasi. Pengertiannya adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Jadi di sini ada menurut para ahli, ini udah lama kali, tahun 2005, menurut si Margaret, bahwa audit keamanan bertujuan untuk mengevaluasi sistematis dari keamanan sistem informasi perusahaan dengan mengukur seberapa baik sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan. Jadi audit menyeluruh untuk menilai keamanan konfigurasi fisik sistem dan lingkungan, kemudian perangkat lunaknya, dan proses penanganan informasinya dan praktik penggunanya. Di sini ada tahapan audit. Yang paling atas yaitu ada mengidentifikasi proses bisnis ID, ini dia, mengidentifikasi proses bisnis dan IT, kemudian mengidentifikasi ruang dan tujuan audit, kemudian ada identifikasi opor teknologi informasinya. Itu dia termasuk tahapan perencanaan audit sistem informasi. Kemudian di sini ada penyusunan audit working plan, membuat pernyataan, kemudian melakukan pembobotan, kemudian membuat pertanyaan. Kenapa perlu dilakukan pembobotan? Agar tahu berapa nilai dari yang dikerjakan itu. Jadi kalau tidak bagus auditnya, maka akan diganti. Sama seperti perbankan yang melakukan sistem peminjaman uang. Jadi semua berkasnya itu diaudit dan didata sehingga dapat ditentukan pembobotannya. Berapa yang akan diberi nanti pinjamannya sesuai dengan yang diinformasikan di teknologi informasinya. Kemudian tahapan persiapan audit
sistem informasi. Di sini ada pemeriksaan data dan bukti, kemudian interview, kemudian melakukan uji kematangan, kemudian temuan dan rekomendasi. Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan audit sistem. Di tahap pelaksanaan audit sistem ini ada penyusunan draft laporan, audit sistem informasi, kemudian persetujuan draft laporan audit sistem informasi, kemudian pelaporan hasil audit sistem informasi. Itulah dia dari tahapan dari audit. Jadi keempat tahapan tersebut adalah, ini dia keempat tahapan yang tadi. Yang pertama, tahapan perencanaan audit sistem informasi. Di sini ada melakukan identifikasi proses bisnis. Kemudian yang keduanya melakukan penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Kemudian melakukan identifikasi of core, teknologi informasi, application, dan domain IT relevant interface. Tahap persiapan audit sistem informasi. Kemudian yang kedua ada tahap persiapan audit sistem informasi. Jadi di sini melakukan proses penyusunan jadwal kerja, kemudian membuat pernyataan, selanjutnya melakukan pembobotan, kemudian membuat pernyataan. Tahapan yang ketiga itu tadi tahapan pelaksanaan audit sistem informasi. Jadi di situ melakukan proses pemeriksaan data bukti, melakukan wawancara, melakukan uji kematangan, melakukan penentuan temuan dan rekomendasi. Yang keempat tadi ada tahapan pelaporan. Jadi yang menjadi keuntungan adanya audit ini, di sini ada menilai keaktifan aktivitas dokumentasi dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian memonitor kesesuaian dan kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang perusahaan. Kemudian mengukur tingkat efektivitas dari sistem. Selanjutnya mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mungkin mengakibatkan ketidaksesuaian di masa dating. Kemudian menyediakan informasi untuk proses peningkatan. Selanjutnya meningkatkan saling memahami antar departemen atau antar individu. Terus melakukan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan resiko ke manajemen. Jadi informasi audit harus disimpan dan dijaga sehingga sebuah aksi dapat ditelusuri. Sebentar, ada yang masuk. Jadi data audit harus dijaga dari modifikasi dan perusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini ada jenis-jenis audit teknologi informasi. Apa aja jenisnya? Iya, sore. Kita lanjut dulu. Siapa itu? Taufenwin Emmanuel Tafna Eskom. Nantilah dulu Eskomnya, ditunda dulu bentar. Iya, Pak. Oke. Lagi kumat dia. Oke, kita lanjut ya. Ada iklan tadi. Kemudian yang kedua ada audit pemenuhan atau compliance. Jadi ini tujuannya untuk menguji efektivitas implementasi dari kebijakan, kemudian prosedur, kemudian kontrol, dan unsur hukum lain. Selanjutnya audit produk dan layanan. Nah, ini yang paling bahaya ya, audit produk dan layanan. Untuk menguji suatu produk atau layanan telah sesuai seperti spesifikasi yang telah ditentukan dan cocok untuk digunakan. Jadi kalau untuk produk ini seperti produk ikan atau produk makanan, ini SOP-nya sangat tinggi. Dia harus detail. Makanya kalau di perusahaan, misalnya produk makanan atau produk ikan, selalu pakai penutup rambut kan? Ya, agar tidak ada rambut yang masuk ke dalam kemasan makanannya. Kemudian kesuksesan seorang audit tergantung dari hal-hal berikut. Pemilihan auditor yang tepat,
kemudian persiapan yang matang, dan adanya respon. Selanjutnya ada laporan. Selanjutnya ada aksi yang tepat di mana yang diminta oleh auditor. Kemudian audit teknologi informasi secara internal meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, acuan di dalam proses audit secara internal. Yang kedua, kunci objektif dan kebutuhan. Yang ketiga, global dan independen. Yang keempat, ada fokus pada risiko. Yang kelima, keahlian dalam mengontrol teknologi informasi internal. Yang keenam, keterlibatan proyek teknologi informasi. Ketujuh, mereview secara teratur. Yang kedelapan, adanya standarisasi dan mereview yang dalam. Kemudian ada rekomendasi. Selanjutnya ke-10, teknologi informasi dan pengetahuan. Yang ke-11, koordinasi yang efektif dalam dengan pihak luar dan bagian regulasi. Selanjutnya aplikasi atau infrastruktur koordinasi auditnya. Selanjutnya metodologi kerangka kerja. Kemudian area penggunaannya di sini meliputi yang pertama teknologi audit informasi, audit teknologi informasi. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, pengecekan kesehatan. Yang keempat, konsep keamanan. Yang kelima, manual keamanan. Oke, itu dia. Terus di sini Bapak tadi ada share contoh-contoh jurnal tentang audit informasi. Jadi siapa tahu nanti kalian mau buat penelitian, bisa lihat-lihat. Ya kan, bisa buat jadi penelitian kan? Nah, ini kan dari kampus Tikom Surabaya. Audit keamanan informasi pada instalasi sistem informasi manajemen berdasarkan standar ISO. Tahu ISO kan? International Standard. Apa itu ISO? Apa kepanjangan ISO? International Standard Operasional, kalau tidak salah ya. Betul nggak itu? Nah, jadi setiap apa namanya produk pasti ada yang ISO-nya. Nah, jadi bisa kalian lihat. Siapa tahu ini bisa jadi skripsi kalian. Di sini dia mengatakan mana ya? Dijelaskannya tentang ISO-nya bahwa ISO 27002 itu adalah ISO tahun 2005. Nanti kalian bisa upgrade penelitiannya ini, cari ISO yang terbaru, ISO berapa. Misalnya kalian mau penelitian di rumah sakit ada Malik, misalnya bisa. Atau mau di mana yang menggunakan ISO, misalnya di perbankan. Kemudian di sini ada audit keamanan. Tetap juga sama tadi menurut Margaret. Ini dia metode penelitiannya tadi. Sama kan? Tetap juga dia pakai ini. Jadi di sini yang menjadi implementasi dan hasilnya bahwa diidentifikasi proses bisnis dalam perencanaan, proses audit, auditor harus melakukan pemahaman proses bisnis dan teknologi informasi perusahaan. Itu dia ya. Bagaimana caranya kalian mau membuat aplikasi kalau kalian tidak paham proses bisnis dan teknologi informasi perusahaan? Ya kan? Itu harus dilakukan pertama kali sebelum kalian melakukan audit. Kemudian pemahaman dilakukan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan perusahaan, yaitu profil perusahaan,
kemudian visi-visi Rumah Sakit Haji Surabaya, kemudian struktur organisasi Rumah Sakit Haji dan SIM RS, kemudian gambaran umum instalasi SIM RS, selanjutnya dan proses bisnis dan teknologi TI-SIM-nya DRS. Kemudian auditor juga harus mengetahui apakah sebelum perusahaan telah dilaksanakan proses audit. Apabila pernah melakukan auditor, juga mengetahui tentang laporan audit periode sebelumnya. Jadi kalau mau melakukan audit, kita harus mempertanyakan terlebih dahulu apakah sebelumnya sudah pernah diaudit. Kalau sudah, maka kita akan meminta laporan yang sebelumnya. Itu dia. Jadi di sini ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit teknologi informasi. Di sini ada pemetaannya. Ini kalian lihat ya. Kemudian di sini ada tabel pernyataan. Bisa kalian perhatikan ini. Dia pakai poin 1, 2. Ini tuh tabel pernyataannya juga. Ini tabel pernyataan keamanan sistem informasi. Dia untuk sistem keamanan fisik dan lingkungan. Sedangkan yang ini dia tetap sama ya. Tetap sama, bedanya di mana nih? Bupelma Yunita 2000. Oh, bedanya di sini. Ini bedanya. Di klausel ini wilayah aman, kemudian pembatasan keamanan fisik. Ya. Kemudian setelah melakukan itu tadi, ada uji kematangan. Setelah seluruh penentuan nilai telah ditetapkan, maka dapatlah langkah berikutnya yaitu menentukan contoh. Ini dia, maturity level. Contoh kerangka kerja perhitungan maturity. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara bertahap. Jadi di sini ada tahapannya. Ini dia. Bisa kalian perhatikan nanti ya. Ya Pak, kami perhatikan lagi nanti Pak. Kemudian ada temuan dan rekomendasi setelah di audit. Sama ya seperti yang tadi itu. Misalnya yang produk makanan tadi. Sebelum dilakukan pengiriman ke konsumen, produknya akan diperiksa dulu. Sebelum dikemas itu diperiksa dulu. Melalui alat detektor. Apakah ada rambut. Seperti itu. Bagaimana kalian kalau beli ciki-ciki misalnya ada rambut? Mau kalian makan? Enggak lah, Pak. Enggak usah Kita lah. kan mau Pak. Jangan dikorbankan dia, nanti marah dia. Oke, itu dia ya. Itu Bapak Eskom itu. Oke, itu aja. Bagaimana Topen, Eskom, Mkom? Mimpi Eskom itu Pak. Mimpi. Gak apa-apa. Mana si Topen tadi? Dia lari? Udah lari pun Pak. Udah kaburnya dia. Cuma Hanya numpang, iklan itu. Iklan datang, udah. cuma numpang suara aja dia. Begitulah iklan. Itu dia ya. Lagi mangkas dia itu kurasa. Nah, jadi kalian nanti bisa lah memperdalam itu. Siapa tahu bisa buat jadi penelitian kalian. Siapa tahu bisa jadi judul skripsi. Oke? Iya, Pak. Ini pertemuan terakhir kan? Pak, minggu depan ujian mungkin. Atau minggu lagi depan. Minggu depan masih ada pengganti yang libur kemarin, Senin sampai Rabu itu. Iya Pak. Ah, itu dia. Ya sudah, nanti kalian baca-baca. Nanti kalau ujian, nggak usah lah dikasih kisi-kisi ya. Karena tetap juga kalian contek nanti dari Google jawaban. Ya kan? Iya Pak. Nah, Sudah dijelaskan di situ pun Pak. Materi di mana? tinggal copy paste aja sebenarnya. Biar tinggal menunjukkan aja nanti pas ujiannya. makanya nggak
tidak terbilang yang online ini. Kalau di kelas kan nggak bisa kalian nyontek, HP dikumpulkan. Ya udah itulah, kalian pelajari lah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, sampai jumpa di UAS saya semua. Tetap jaga kesehatan. Oke, selamat sore semua. Baik, Bye-bye. Selamat sore. Yo, udah boleh keluar. Silakan isi absennya. Baik, Pak. Iya, Baik. Pak. Ya udah, Pak. Yo.